Selamat pagi teman-teman setiap podcast. Kami dari kelompok 10, saya Yusdal sebagai host dalam podcast kali ini akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam sebuah diskusi mendalam mengenai topik yang sangat krusial dalam perkembangan generasi muda ini, yaitu karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa pada masa remaja. Topik ini menjadi semakin relevan di era digital yang penuh tantangan seperti sekarang. Untuk mengupas tema ini, saya akan mengundang 4 narasumber yang luar biasa dalam berbagai latar belakang keahliannya masing-masing di bidangnya. Selamat pagi Mas, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Di sini di segmen yang pertama ini kita ada narasumber yang paling ganteng. Perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu, saya Noval Diara dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Oke, baik. Dalam era digital ini kita melihat fenomena yang sangat menarik dalam perkembangan bahasa remaja. Bisa Anda elaborasi lebih jauh? Bisa Mas. Perkembangan bahasa remaja saat ini mengalami transformasi yang sangat dinamis dan menarik untuk dikaji. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa pola yang signifikan. Yang pertama ada fenomena yang biasa kami sebut hybrid linguistik, di mana remaja mencampur berbagai elemen bahasa, dari bahasa daerah terus bahasa formal seperti itu. Bahkan ada juga yang mencampur dengan bahasa Inggris hingga bahasa populer dari budaya pop, Korea dan Jepang. Ya. Hal ini menciptakan semacam ekosistem bahasa yang sangat unik dan kompleks. Yang kedua, media sosial telah menciptakan apa yang kami sebut dengan digital vernacular, yaitu bahasa sehari-hari yang sangat dipengaruhi oleh platform digital, misalnya penggunaan singkatan, emoji, dan meme sebagai bagian integral dari komunikasi. Yang lebih menarik lagi, kami menemukan bahwa remaja sebenarnya memiliki kemampuan yang kode switching yang sangat baik. Mereka bisa beralih antara bahasa formal dan informal sesuai konteks. Oh begitu ya Mas, sangat menarik sekali ya Mas. Berarti ada ya 2 fenomena. Yang pertama itu hybrid language dan yang kedua itu ada digital vernacular ya Mas. Iya, betul sekali. Sangat menarik. Terima kasih. Mas sehat? Sehat-sehat, terima kasih Mas. Pada segmen yang kedua ini saya ditemani oleh saya, yaitu dengan nama Muhammad Iqbal Triana dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Mari kita mulai perkembangan pemahaman yang mendasar. Bagaimana Anda menjelaskan kompleksitas pengembangan kognitif pada masa remaja, terutama dalam masyarakat yang Indonesia yang beragam? Baik, terima kasih Mas Zulkifli atas pertanyaannya. Jadi begini teman-teman, perkembangan kognitif remaja itu sebenarnya merupakan sebuah proses yang sangat kompleks dan multidimensional. Bila kita mengacu pada teori Piaget, remaja memasuki tahap operasional formal di mana mereka mengembangkan kemampuan berpikir abstrak yang menarik. Namun yang menarik dalam konteks di Indonesia ini, perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal yang kita miliki. Misalnya dalam penelitian longitudinal yang telah saya cari dan saya teliti ya teman-teman, di daerah Indonesia ini kami menemukan bahwa remaja di daerah perkotaan itu cenderung mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih abstrak dan lebih cepat. Namun remaja di daerah yang seperti pedesaan itu sering menunjukkan kemampuan problem solving yang lebih praktis dan kontekstual. Selain itu, ada beberapa karakteristik unik yang perlu kita perhatikan. Kemampuan metakognisi yang berkembang pesat, lalu peningkatan kapasitas pemrosesan, lalu perkembangan pemikiran sistematis, kemudian kemampuan evaluasi multiperspektif, dan yang terakhir itu pengembangan identitas kognitif yang unik. Oh, Jadi begitu maksudnya. Oh, jadi gitu ya.
Oh, terima kasih Mas untuk Baik. penjelasannya. Baik. Terima kasih teman-teman. Baik, pada segmen yang ketiga ini saya ditemani dengan narasumber yang ketiga, yaitu Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tria Sunandri. Saya dari Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan UNY. Mbak Trias, sebagai partisipasi yang berhadapan langsung dengan remaja setiap hari, bagaimana Anda melihat pengaruh lingkungan terhadap perkembangan kognitif dan bahasa remaja? Ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Yusdizal atas kesempatannya. Nah, yang pertama-tama itu kan ya saya sendiri ini mengamati lingkup remaja ini ya pada zaman ini, era teknologi yang sudah sangat berkembang ini, ya bisa disimpulkan bahwa sebenarnya remaja itu memiliki peran yang lingkungan dan teknologi itu memiliki hubungan yang sangat kompleks dengan perkembangan remaja saat ini, apalagi di era sekarang ini sudah sangat berbeda dengan zaman-zaman yang dahulu. Nah, ada mungkin beberapa hal yang mempengaruhi juga ya, banyak sekali. Nah, yang pertama itu jelas itu keluarga. Ya, karena keluarga itu kan lingkup yang terdekat dengan anak-anak dan remaja. Nah, bagaimana keluarga itu mengajarkan kemampuan berbahasa, kemudian pendidikan. Nah, yang kedua itu tentunya ada teman ya, teman sebaya, teman. Ya, anak remaja itu kan lagi senang-senangnya nongkrong ya, Mas. Ya. Jadi kayak teman-teman sebaya itu sangat amat mempengaruhi dan sangat menjadi pengaruh yang sangat signifikan ya dalam konteks ini. Nah, terus yang ketiga itu ada sekolah atau pendidikan. Nah, di lingkungan akademi itu kan sangat menantang secara intelektual bagaimana lingkup ini menstimulus remaja untuk kemudian dia berkembang secara bahasa, secara banyak sekali hal. Nah, yang keempat itu ada faktor media dan teknologi. Nah, pada zaman ini kan kalau kita ini kan Gen Z itu kan mungkin kalau melihat fenomena yang ada sekarang kayak Gen Alpha itu yang lagi tren zaman ini itu kan, mereka itu bahasanya itu udah aneh-aneh, mungkin kita nggak relate, kita nggak paham apa yang mereka ngomong. Nah, itu mungkin dampak teknologi dan media sosial itu sangat berpengaruh sekali bagi kemampuan berbahasa bagi remaja, bagi untuk anak-anak sekarang yang udah main gadget gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu ya jelas budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, norma-norma sosial itu kan sangat mengikat bagaimana kita berinteraksi dalam lingkungan sehari-hari kan, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sosial, masyarakat, pendidikan, dan lingkungan-lingkungan yang paling dekat dengan remaja. Nah, tentunya begitu mungkin Mas. Ya, terima kasih, sangat menarik. Berarti ada 5 aspek ini yang perlu diperhatikan ya? Iya, betul sekali. Baik. Baik, ini segmen yang terakhir yaitu segmen keempat. Kami bersama narasumber yang terakhir ini yaitu Mas, perkenalkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Rahmat Ramaja dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Ya, baik, Mas Atmaza, dari pengamatan yang Anda lihat selama ini, bagaimana teknologi mempengaruhi perkembangan kognitif dan bahasa remaja? Coba dijelaskan, Mas. Ya, sebelumnya pertanyaan yang sangat relevan. Karena teknologi telah mengubah landscape perkembangan kognitif remaja secara dramatis. Berdasarkan studi yang saya temukan, ada beberapa temuan yang menarik, yaitu poin pertama, multitasking kognitif. Remaja pada era digital cenderung lebih mahir dalam melakukan multitasking. Namun ini juga bisa berdampak pada kemampuan fokus jangka panjang. Kemudian yang kedua, pemrosesan informasi cepat. Mereka mampu memproses informasi dengan sangat cepat, tapi kadang kurang dalam analisis mendalam. Yang ketiga yaitu literasi digital. Ada peningkatan signifikan dalam kemampuan memahami dan menggunakan teknologi yang bisa menjadi aset besar di era digital.
Yang keempat yaitu perubahan pola bahasa, penggunaan media sosial atau chat yang telah menciptakan bentuk-bentuk baru ekspresi bahasa. Yang kelima yaitu dampak pada memori atau pergeseran dari menghafal informasi menjadi mengetahui cara mencari informasi. Nah, dari situ yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menyeimbangkan manfaat teknologi dengan kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis yang mendalam. Bagaimana Mas? Oh iya, paham Mas. Berarti itu kita harus bagaimana menyeimbangkan manfaat itu ya Mas? Ya, benar sekali. Oke, paham Mas. Terima kasih. Terima kasih pada semua narasumber atas wawasan yang luar biasa sekali yang telah dibagikan. Dan untuk para Anda pendengar, semoga diskusi ini bermanfaat dalam memahami dan mendukung remaja di sekitar Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.